prosedur ekspor dan impor. Nah, yang pertama itu tentang prosedur ekspor. Nah, mencari dan menerima pesanan adalah hal yang paling pertama dilakukan. Di antaranya, buyer atau importir dari luar negeri menghubungi eksportir untuk meminta informasi terkait yang pertama, harga barang, yang kedua, spesifikasi produk, yang ketiga, jumlah yang bisa disediakan, yang keempat adalah waktu produksi dan pengiriman, yang kelima ini adalah tahap awal sebelum terjadi kesepakatan, dan yang kedua adalah negosiasi dan penentuan kontrak atau sales kontrak. Yang pertama itu importir atau eksportir dan importir melakukan negosiasi mengenai yang pertama itu harga final kuantitas, yang kedua itu kualitas dan standar barang, yang ketiga metode pembayaran atau LC, TT atau DP, yang keempat waktu pengiriman, yang kelima Incoterms atau FOB, CIF atau EXW, dan yang terakhir hasil negosiasi dibuat dalam dokumen resmi yang disebut sales contract. Yang ketiga, persiapan barang atau production atau preparation. Nah, eksportir mempersiapkan barang yang akan dikirim sesuai permintaan buyer. Di antaranya, produksi atau mengambil stok. Yang kedua, quality control. Yang ketiga, pengemasan atau packaging sesuai standar internasional. Yang keempat itu penandaan atau labeling. Yang kelima adalah penyiapan pallet, kontainer, dan dokumen internal. Dan tahapan yang keempat, pengurusan dokumen ekspor. Nah, diantaranya, eksportir harus menyiapkan dokumen seperti yang pertama, commercial invoice atau dokumen tagihan resmi. Yang kedua, packing list atau daftar isi barang. Yang ketiga, certificate of origin atau bukti negara asal barang. Yang keempat adalah PAB atau pemberitahuan ekspor barang diajukan ke bea cukai. Yang kelima, bill of lading atau airway bill, yaitu bukti pengiriman dari kapal atau pesawat. Dan yang terakhir adalah dokumen ini wajib untuk proses customs atau pembayaran. Tahapan yang kelima yaitu booking kapal atau pesawat. Nah, eksportir menghubungi shipping line atau forwarder untuk yang pertama, memesan ruang kontainer, yang kedua, menentukan jadwal keberangkatan, yang ketiga, menyesuaikan rute pengiriman, dan yang keempat, mendapatkan estimasi biaya pengiriman. Dan yang keenam, tahapan keenam yaitu pengurusan bea cukai atau customs clearance ekspor. Nah, eksportir mengupload PAB atau dokumen lainnya ke sistem bea cukai. Nah, prosesnya teman-teman harus ketahui, yang pertama itu adalah submit PAB, yang kedua pemeriksaan dokumen, ketiga pemeriksaan fisik jika jalur merah, yang keempat mendapatkan persetujuan ekspor. Nah, setelah disetujui, barang boleh masuk ke kapal atau pesawat. Tahapan yang ketujuh adalah pengiriman barang atau shipment. Nah, barang dimuat ke kapal atau pesawat sesuai jadwal yang ada atau sesuai jadwal yang ditentukan. Berikutnya, eksportir menerima bill of lading atau airway bill sebagai bukti bahwa barang sudah dikirimkan. Yang kedelapan adalah pembayaran. Nah, importir melakukan pembayaran sesuai kontrak yang ada atau sesuai kontrak yang telah disetujukan. Yang diantaranya adalah TT atau telegraph transfer, yang kedua LC atau letter of credit, yang ketiga DP atau down payment, yang keempat CAD atau cash again dokumen, dan yang terakhir eksportir menerima dana setelah syarat terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah prosedur impor. Nah, teman-teman harus ketahui, yang pertama itu adalah mencari supplier atau mengajukan pesanan yaitu inquiry atau PO. Nah, importir mencari pemasok dari luar negeri yang dapat menyediakan produk yang dibutuhkan. Nah, kemudian importir mengirim purchase order berisi pesanan resmi. Yang kedua, menyetujui kontrak pembelian atau sales contract. Nah, importir dan eksportir dari luar negeri membuat perjanjian yang mencakup yang pertama, harga, yang kedua, jumlah, yang ketiga, kualitas barang, keempat, Incoterms, yang kelima, metode pembayaran, yang keenam, sales contract menjadi dasar hukum transaksi impor tersebut. Tahapan ketiga yaitu melakukan pembayaran awal jika ada. Nah, teman-teman, dalam pembayaran ini tergantung kesepakatan bersama. Yang pertama bisa DP atau down payment, yang kedua bisa membuka letter of credit atau LC di bank, yang ketiga bisa membayar penuh di awal atau advance payment, dan yang tahapan keempat adalah supplier menyiapkan barang dan dokumen. Nah, artinya eksportir menyiapkan barang dan dokumen impor, di antaranya invoice, packing list,
COO atau Certificate of Origin. Yang keempat, Bill of Lading atau OBB. Yang kelima, Sertifikat Standar atau SNI, karantina, fumigasi jika wajib. Yang berikutnya, importir akan memakai dokumen-dokumen ini untuk customs clearance di Indonesia. Dan tahapan kelima, barang tiba di pelabuhan atau barang tiba di bandara Indonesia. Nah, di antaranya, barang ditempatkan di TPS atau tempat penimbunan sementara sambil menunggu proses bea cukai. Yang tahapan keenam, custom clearance import. Nah, ini proses penting yang importir harus lakukan. Yang pertama, input PAB atau pemberitahuan impor barang melalui sistem. Yang kedua, membayar bea masuk, PPN impor, dan PPH impor. Yang ketiga, menunggu proses jalur bea cukai. Nah, dalam menunggu proses ini ada pun terbagi menjadi 3. Yang pertama hijau, langsung keluar. Yang kedua kuning, verifikasi dokumen. Yang ketiga merah, pemeriksaan fisik. Dan berikutnya, setelah disetujui, bea cukai memberikan izin pengeluaran barang tersebut. Dan tahapan ketujuh adalah pengeluaran barang atau delivery order atau GO. Importir mengurus DO ke shipping line dengan membawa yang pertama, Bill of Lading. Yang kedua, bukti pembayaran. Yang ketiga adalah surat jalan. Yang keempat, setelah DO keluar, barang bisa diambil dari pelebuhan yang sudah ditentukan atau sudah ada. Yang tahapan ke-8 adalah pengiriman ke gudang importir. Barang diantar ke gudang importir menggunakan truk atau jasa logistik yang disediakan. Tahapan ke-9 yaitu pelunasan pembayaran. Jika pembayaran belum penuh atau misalnya pembayaran 30-70 atau letter of credit, importir melunasinya sesuai syarat dan ketentuan yang telah disetujui. Kita masuk pada tahapan akhir yaitu kesimpulannya. Nah, dalam prosedur ekspor, prosedurnya mulai dari bayar pesan, kontrak, siapkan barang, dokumen, bea cukai, kirim, dan sampai dalam pembayaran. Sedangkan impor mulai dari cari supplier, kontrak, bayar, barang datang, bea cukai, keluarkan, dan pelunasan. Semoga materi saya pada hari ini dapat membantu teman-teman dalam memahami prosedur impor dan ekspor yang ada. Terima kasih.